Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Siapa adik-adik semuanya? Yuk, kita mau ajak kita semua semangat. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap, yes. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
biar hati yang terus rela untuk melayani Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, pekerjaan mama papa kami, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, Engkau memberkati, Engkau yang membuat beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka pintar Tuhan. Bahkan kepintaran mereka bisa berkali lipat dari lainnya. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harapkan semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Firman Tuhan hari ini berjudul Penjala Manusia. Nanti adik-adik boleh baca firman Tuhannya di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita lihat gambar apa ini? Wah, ada gambar ikan ya adik-adik. Kakak tanya nih, siapa dari adik-adik yang suka pelihara ikan? Angkat tangannya. Siapa yang suka makan ikan, tapi ikannya segede ikan paus? Hah? Sebesar ikan paus? Pasti yang makan sekampung ya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau orang yang pekerjaannya menangkap ikan disebut apa hayo? Pelayan kak? Salah. Nelayan kak? Apalagi? Pemancing kak? Penjala ikan kak? Wah, jawabannya nggak ada yang salah. Nah, sekarang duduk yang manis ya. Perhatikan gambar ini. Mereka sedang ngapain ya adik-adik? Kenapa malam-malam ya? Ternyata adik-adik mereka adalah penjala ikan. Mereka berangkat dari sore hari menjelang malam karena pada saat itu angin bertiup ke tengah danau, angin meniup layar sehingga perahu sampai ke tengah danau. Dan sepanjang malam mereka harus bekerja keras dan pulang pagi hari menjelang siang. Karena saat itu angin bertiup ke arah tepi pantai. Dan coba lihat apa yang terjadi adik-adik. Mereka sedang bekerja keras menjala ikan. Mereka menebarkan jala mereka. Yuk kita beri semangat. Kita hitung. 1, 2, 3. Hop, biur. Wah, sepertinya dapat ikan nih. Yuk kita tarik lagi. 1, 2, 3. Hop.
Ya, ternyata kosong adik-adik. Tapi mereka tidak putus asa. Penjala ikan tidak boleh putus asa, tetap harus berusaha sungguh-sungguh. Mereka tebarkan lagi. Hop, tebarkan jalannya lagi. 1, 2, 3, biur. Ayo tarik. Ya, kosong lagi adik-adik. Ayo semangat. Kita coba lagi. Kita tebarkan jalan lagi. 1, 2, 3, biur. Tarik. Tarik. Ya, kosong lagi. Masih belum dapat lagi. Ayo kita tebarkan jalan lagi ya. 1, 2, 3, biur. Hah? Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata jalannya tetap kosong. Dan hari sudah menjelang siang. Mereka telah bekerja keras sepanjang malam. Dan mereka gak dapat apa-apa adik-adik. Hasilnya tetap kosong. Mereka sekarang harus pulang. Sesampainya mereka di pantai dan sedang membereskan jalan mereka, datanglah seseorang naik ke atas perahu mereka. Siapakah orang ini? Loh, kok ada yang aneh ya? Anehnya adalah kenapa penjala ikan ini menyembah orang itu? Adik-adik mau tahu ceritanya kenapa akhirnya penjala ikan ini menyembah orang itu? Mau dong kak, mau banget. Begini ceritanya. Waktu itu orang ini mau naik ke atas perahu mereka. Kemudian mengajar orang banyak. Dan setelah mengajar orang banyak, orang ini kemudian menyuruh mereka penjala ikan tadi. Disuruh ngapain kak? Mereka penjala ikan tadi disuruh untuk pergi ke tempat dalam dan menebarkan jala mereka. Hah? Menjala ikan lagi di siang hari? Mana mungkin dapat ikan? Bukankah orang menangkap ikan yang paling banyak itu di malam hari? Aneh, pasti orang-orang berpikir begitu kan? Menurut adik-adik aneh kan? Ya kak, aneh banget. Tapi dengarlah jawaban kedua nelayan penjala ikan ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Coba adik-adik lihat. Penjala ikan itu mulai menebarkan jalanya. 1, 2, 3, biur. Ayo kita tarik. Waktu ditarik, kok ditarik terasa berat ya? Gak seperti yang tadi-tadi. Ada apa ya adik-adik? Ternyata adik-adik, waktu para penjala ikan ini menarik jalannya, apa yang terjadi kemudian? Haleluya! Mereka mendapatkan banyak ikan. Yeay! Terus siapakah orang ini? Yang menyuruh penjala ikan tadi menebarkan jalannya lagi. Orang ini ternyata Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus mereka sukses atau berhasil. Mereka mendapat banyak ikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kenapa penjala ikan ini sekarang berlutut menyembah Tuhan Yesus? Siapakah penjala ikan ini? Dia adalah Simon, seorang penjala ikan dan saudaranya yang bernama Andreas. Mereka adalah orang berdosa. Dan sekarang mereka telah menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bertobat dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Ternyata Tuhan Yesus tidak pergi loh adik-adik. Malah Tuhan Yesus memandang mereka dengan penuh kasih sambil berkata, jangan takut,
mulai dari sekarang pekerjaanmu berubah. Dulu engkau menjala ikan, sekarang engkau akan menjala manusia. Hah? Penjala manusia? Apa sih artinya? Oh, Simon dan Andreas mengerti bahwa sejak hari itu mereka mempunyai tugas dari Tuhan Yesus. Setelah dosa mereka diampuni, mereka harus menuntun, membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus agar orang-orang yang berdosa tidak ke neraka tapi pergi ke surga. Itulah arti penjala manusia. Jadi, penjala manusia adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menuntun orang kepada Kristus. Ayo, kita ulang-ulang supaya kita mengerti arti penjala manusia seperti apa. Penjala manusia adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menuntun orang kepada Kristus. Wah, sungguh luar biasa. Simon dan Andreas sangat bersuka cita. Simon dan Andreas, saudara Simon, diangkat jadi murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Haleluya! Suatu hari kelak, adik-adik, Simon dan Andreas saudaranya membawa bukan cuma ratusan, tapi juga ribuan, bahkan jutaan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya! Adik-adik perlu tahu ini. Nama Simon berarti buluh yang digoyangkan kian kemari. Hal ini menggambarkan pribadi Simon yang mudah goyah dan tidak stabil. Tuhan Yesus sangat mengerti tentang hal ini. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri memberikan nama baru kepada Simon, yaitu Petrus, yang berarti batu karang yang teguh. Hari ini kita belajar tentang penjala manusia. Penjala manusia merupakan tugas utama dari murid-murid Kristus, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh menuntun orang kepada Kristus. Apakah adik-adik bisa? Pasti bisa. Semua kita tidak terkecuali. Tuhan mau kita menjadi penjala manusia, supaya orang-orang bisa mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus, supaya orang-orang tidak pergi ke neraka, tetapi pergi ke surga. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Matius 29 ayat 19 untuk kelas kecil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sekarang untuk kelas besar. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayo kita ulangi 3 kali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya! Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau menjadi penjala manusia? Maukah adik-adik membawa banyak orang agar percaya kepada Tuhan Yesus? Sulit kak? Nggak mudah kak? Mari kita minta Roh Kudus tolong kita semua. Mari tutup matanya, berdoa sungguh-sungguh. Ambil sikap dan keputusan yang benar. Kami mau dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang akan diselamatkan. Mulai dari keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman di sekolah kami, orang-orang di kota kami, bahkan sampai bangsa kami pun menerima keselamatan. Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian buat setiap kami.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah memilih kami menjadi penjala manusia. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, supaya kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dimulai dari keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami taat, dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pemberitaan firman Tuhan. Dari setiap kesaksian hidup kami menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang layak disembah. Berikan ya Tuhan keberanian, urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah satu persatu. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang berani, yang selalu mengandalkan Tuhan. Roh Kudus tinggal dan mengajari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon.